saya membuktikan ke semua orang. Waktu saya prinsip saya jadi orang susah itu nggak enak. Waktu kecil saya dibully, nggak dianggap siapa-siapa, dimusuhin sana sini, tapi saya membuktikan saya bisa. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Kita masih akan lanjutkan kisah seru dari Bapak dan Ibu Oni Wibowo. Sudah masuk di kisah kehidupan ketika mereka sudah memiliki 2 anak. Nah, kisahnya masih menarik karena saya pengen tahu nih, berikutnya setelah menikah, setelah punya anak. Nah, kehidupan Pak Oni yang sebelumnya bisa dikatakan up and down, begitu rupa. Nah, setelah menikah dan punya anak gimana nih? Sudah aman, lancar, atau gimana? Ya, kembali lagi kalau setelah menikah akhirnya dikasih Jadi papah kan ya, 2 anak. Tapi iblis itu tidak senang ya, kayak melihat orang bahagia ya. Tapi bagi saya itu ya saya menyalahkan iblis, padahal ya mungkin saya sendiri yang salah. Biasa kalau manusia tuh paling gampang menyalahkan iblis, menyalahkan setan. Padahal belum tentu. Apa nih peristiwa apa? Ya, saya mengalami dibawa naik oleh Tuhan kan. Mulai usaha kita diberkati berdua, mulai dibawa naik lebih-lebih, dan saya mulai kembali lagi kumpul dengan teman-teman yang ya mungkin membawa dampak ya. Saya kumpul dengan minum, akhirnya minum, berkumpul dengan penjudi jadi ikut penjudi, dan kembali lagi yang itu kumpul dengan pemakai dan akhirnya ikut pakai juga. Tapi puji Tuhannya, walaupun saya pernah pakai dan berteman sama teman, Tuhan masih ada penjagaan bagi saya. Tapi waktu itu saya belum menyadari bahwa Tuhan benar-benar menjagai anaknya tuh sampai kapanpun. Di saat saya meninggalkan Tuhan, mungkin saya mulai menjauh sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menjagai. Jadi saya dikenalkan sama teman, akhirnya saya mulai make, dan akhirnya saya dibikin menjauh sama teman. Karena ada sesuatu masalah, akhirnya kita harus berjauhan. Gak lama kemudian teman saya ketangkep. Ya, puji Tuhannya, berarti kan Tuhan masih menjagai saya. Mungkin ada tugas bagi saya, mungkin masih ada kesempatan bagi saya. Nah, berjalannya waktu, di titik paling saya semangat kerja, saya benar-benar mendewakan uang waktu itu untuk kebutuhan keluarga, dan saya membuktikan ke semua orang. Waktu itu saya prinsip saya jadi orang susah itu nggak enak. Waktu kecil saya dibully, nggak dianggap siapa-siapa, dimusuhin sana sini, tapi saya membuktikan saya bisa. Saya akhirnya kerja mungkin sampai larut malam, mungkin sampai pagi pernah. Jadi kayak workaholic gitu. Ya, kerja terus. Karena di pikiran saya pengen sukses dan membungkam semua orang. Dulu prinsip saya dan punya motivasi begitu. Ada protes nggak tuh dulu dari Fani dan anak-anak? Ada. Papa kerja terus nih, nggak pernah istirahat gitu. Ya, pasti ada lah. Ada. Ya waktu itu kayaknya saya berpikir, kok nikah udah punya anak tapi kayaknya punya dunianya sendiri gitu. Harusnya Sabtu kita pergi bareng. Kalau nggak saya maksa, pasti dia pergi dah dengan teman-temannya. Kadang saya pikir, oh kenapa kok dia berubah seperti ini? Nah kayak dia bilang cerita ada pakai segala macam, itu jujur saya sampai nggak tahu gitu. Waktu itu. Tapi saya selalu doa sama anak-anak ya saya percaya suatu saat pasti dia akan berubah gitu. Saya terus saja berdoa, minta sama Tuhan gitu ya. Kadang ya kalau bisa dibilang kan kadang bandel. Gitu. Ya. Nah dan itu benar ya kejadiannya. Ya, saya kerja dan ketemu teman, akhirnya yang saya lakukan ikut-ikutan judi juga pernah.
Jadi Judi yang kayak apa ya? judi itu waktu itu ada judi live juga ada, kayak kasino juga ada, online juga ada. Itu banyak, lumayan lah waktu itu. Tapi saya memang mengakui salah. Saya berkejerat sana sini utang. Jadi dari judi itu sampai terjerat hutang. Ya, mungkin ya karena saya ada usaha jadi mungkin pinjam sana sini masih dipercaya ya. Tapi itu teman yang menolong itu belum tentu benar-benar menolong. Itu justru menjerumuskan. Itu yang dialami Ya. sama Pak Oni. Bunganya juga tinggi. Dan akhirnya ya saya mungkin nggak kuat. Pernah ketahuan sekali, ya akhirnya saya pengakuan dosa. Mungkin istri saya akhirnya Marah. ya Marah waktu itu ya? Marah sekali karena ya itu dah sebelum saya cerita, saya kan tidak pernah punya utang. Jadi Benar-benar, kaget begitu tahu. Utang usaha aja kadang udah mikir Udah gitu. mikir ya? Jadi gimana ceritanya kita memanajemen itu jangan sampai kita jatuh gitu. Ya akhirnya ketahuan karena ada kartu kredit ya. Ada tagihan kartu kredit ke rumah mertua saya. Mertua saya kasih ke saya kaget. Nah di situ dia minta lagi uang gitu. Yang saya pikir kalau kamu ya pikir dengan baik-baik itu kan bisa untuk bayar 1 truk pipa menurut saya gitu. Jadi cukup besar ya? Ya. Cukup besar ya uang yang dipakai itu. Ya. Dan itu ceritanya bisa tagihan jatuh ke rumah orang tua. Ya namanya juga Itu gitu. ya namanya juga orang kalau salah pasti banyak akalnya. Banyak bohong. Kalau kebohongan itu pasti ada kebohongan lagi. Itu yang saya pernah alami dan saya lakukan. Tapi Ya, akhirnya terbongkar ya. Tapi puji Tuhan dengan adanya kebongkar, saya itu berarti Tuhan sudah mengingatkan saya juga. Berarti Tuhan masih peduli sama saya. Kalau Tuhan nggak peduli, pasti saya diizinkan untuk hancur pasti. Nggak mungkin untuk ketahuan dulu. Nggak ada Pasti peringatan gitu ya. Pasti langsung hancur. Nah, balik lagi, saya udah pengakuan dosa. Istri saya udah oke lah, udah clear semua. Tapi saya masih tetap kerja itu tadi, fokus untuk mencari. Masih workaholic. Masih Ya, terus kerjanya terus. kayak nggak pakai jam ya. Betul. Saya benar-benar demi omset terbesar, hasil terbesar, saya melupakan semua. Diajak minum ya oke, mau apa oke. Di sisi lain, di suatu saat Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan yang luar biasa. Dengan Gimana ceritanya itu? ya kerjaan saya sampai malam, mulai sampai larut. Saya diajak mungkin minum-minuman juga. Akhirnya saya mengalami kecelakaan dan tiba-tiba saya bangun sudah di pinggir jurang. Oh jadi itu terjadi ketika Pulang Pak kerja. Oni sepulang dari kerja Ya. dalam kondisi fisik yang mungkin sudah lelah Dicampur. dan diajak minum Ya. gitu ya. Ada sedikit alkohol Dan itu mengendarai kendaraan. Ya. Akhirnya mobil saya hancur, pelek saya pecah, semua sampai hancur. Nah di situ saya sadar penjagaan Tuhan tuh masih luar biasa. Selama saya hidup, nggak henti-hentinya Dia menjagain saya, memberkati saya untuk saya kembali. Akhirnya istilahnya Tuhan mungkin tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mengingatkan saya. Saya sadar di pinggir jurang kondisi tubuh saya masih utuh tanpa lecet sedikit. Dengan kondisi mobil yang Sudah hancur, tapi Pak Oninya masih utuh Masih sedikit utuh, pun nggak tak ada lecet. Wah, Itu kalau nggak perlindungan Tuhan nggak mungkin. betul. Makanya di situ saya akhirnya sadar dan saya dipertemukan teman, di istilahnya dikasih khotbah sedikit lah istilahnya. Bukan khotbah apa ya, istilahnya sharing, dikasih pengertian bahwa kamu lakukan itu salah. Kamu harus ingat Tuhan gini-gini. Akhirnya saya sadar, akhirnya saya kembali ke Tuhan. Saya benar-benar rajin untuk ibadah lagi, saya untuk komsel dan semuanya. Tuhan pulihkan yang dulunya saya kerja mati-matian sampai malam itu cuma hasil 1.000. Sekarang saya cuma duduk manis di kantor,
hasilnya mungkin lebih dari 2.000 dan saya bisa Jadi 2 kali lipat. bisa lebih. Itu pun saya tiap hari ketemu sama istri berdua dan sama anak-anak. Jadi saya tidak Lebih banyak waktu untuk keluarga. Iya. Tuhan waktu pulihkan nggak di habis. situ. Waktunya buat keluarga itu full, Hmm. tapi tidak mengurangi berkat, tapi malah menambah berkat. Hmm. Makanya saya sadar bahwa kemampuan manusia itu ada hasil pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Hmm. Tapi untuk mencapai sesuatu itu, kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu hasilnya kurang bagus dan akhirnya membahayakan diri sendiri. Tapi bersama Tuhan, saya luar biasa. Saya kembali ke Tuhan dan istri saya pun juga akhirnya ngikutin saya. Saya sama istri kan waktu itu ya berbeda perahu. Maksudnya berbeda perahu? Ya, Berbeda keyakinan. Iya. Jadi akhirnya setelah 10 tahun menikah, saya ngelihat perubahan dari sifatnya Oni gitu ya. Akhirnya memiliki waktu sama saya, sama anak-anak gitu. Terus tiap minggu tumben dia ngajakin terus ke gereja. Betul. Akhirnya setelah 10 tahun menikah, ya itu saya bisa ngikutin keyakinannya Oni. Saya bertumbuh di Kristen. Puji Tuhan saya bisa masuk di GBI Keluarga Allah juga. Akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Waktu itu saya juga bisa membuka diri karena GBI KA itu sudah buka juga di Bali. Waktu itu. Ya akhirnya diajakin Oni, saya berpikir sendiri, ya saya mau ikut untuk dibaptis. Jadi memantapkan diri untuk memeteraikan diri. Iya, betul. Terima Yesus sebagai pengikut Yesus gitu ya. Betul. Dan akhirnya dibaptis. Ada cerita seru waktu Fani dibaptis ya. Iya, betul. Jadi jujur kata saya dibaptis waktu saat UC 2023. Di sebelum UC itu kan ada baptisan. Saya mau ikut baptisan di sini. Jumat itu baptis itu saya hari Senin. Jumat itu sebelum berangkat saya bilang sama dia, kok kaki saya berasa pegel-pegel gimana gitu ya. Saya menggunakan salep gitu. Terus akhirnya saya pikir besok Sabtu mungkin udah agak sudah membaik baik, gitu ya. Tapi ternyata tidak, malah semakin berat gitu. Kaki yang sebelah kanan. Akhirnya saya saya kasihkan salep lagi sambil packing karena kan Minggu harus berangkat. Udah persiapan, udah persiapan, betul. Akhirnya Minggu pagi kok kayaknya semakin berat. Kayaknya tadi di kaki paling bawah dia mulai naik ke atas beratnya seperti itu. Akhirnya hari Minggu kita berangkat ke bandara, terus kita kena delay 7 jam gitu ya. Terus kadang berpikir ini apakah jadi berangkat atau tidak. Tapi puji Tuhan masih penyertaan Tuhan tetap berangkat. Terus di bandara pun kan saya juga molesin salep tersebut. Terus teman saya bilang jangan pakai salep yang ini, mending pakai salep yang satunya aja. Ya udah saya nyampe di Solo, saya mampir ke apotek untuk beli salep tersebut, saya borehin salep itu. Akhirnya istirahat. Senin pagi bangun itu rasanya udah kayak nggak bisa bangun. Saya bilang sama dia, kok kakinya saya semakin berat dan itu menuju ke arah pinggang. Saya bilang gitu. Jadi bukan semakin baik setelah berganti merek itu tadi ya. Betul. Akhirnya ternyata semakin berat, makin berasa. Terus dia bilang, terus jadi baptis apa enggak? Udah jauh-jauh ke sini untuk baptisan, ya saya harus baptis gitu. Akhirnya siap-siap gitu, tetap bawa baju ganti. Saya ngikutin baptis, ganti baju. Saya ingat waktu itu sama Pastor Titus Aditya yang membaptis saya. Saya masuk, didoakan dulu, masuk ke kolam renang. Tapi saya berasa kok masuk ke kolam renang itu kayak ada bunyi di dalam kolam itu blubub gitu, cukup kencang. Saya sampai nengok. Akhirnya udah dibaptis, keluar ganti baju. Yang anehnya setelah keluar ganti baju, loh rasa sakit kakinya saya itu hilang, benar-benar seperti jadi enteng nggak sekali. Terasa sekali berat seperti semula. Betul. Jadi sudah enteng semuanya. Gitu. Sakit yang semula sudah hampir pinggang ya sampai ke pinggang. Betul.
Ini Dan udah nggak kerasa lagi. gak kerasa lagi. Itu dah saya pikir wah benar deh, karena saya memang sudah membuka hati jauh lebih dalam lagi untuk ngikut Yesus. Nah, ya puji Tuhan Yesus mau menyelamatkan saya seperti itu. Ya, Gitu. betul. Bahwa mungkin ketika kita mau memantapkan diri kita untuk melangkah next level istilahnya di dalam pertumbuhan rohani kita, Betul. dalam mengikut Tuhan. Tantangan selalu ada, dan bahkan kadang-kadang tantangan itu secara manusia begitu berat. Tetapi ketika iman percaya kita mantap untuk melangkah, Betul. ternyata benar bahwa Tuhan itu beserta. Dan buktinya tantangan, segala apa yang menghalangi itu sirna semuanya Betul. hilang. Ya itu dah, teman-teman saya juga bilang, wah puji Tuhan berarti kamu tuh kayak, kalau kata orang Jawa katanya digandulin seperti itu. Ya saya puji Tuhan akhirnya kembali normal gitu. Setelah itu saya ngikutin Retreat Encounter dan mengikuti UC di 2023. Oke, Unlimited Conference 2023. Jadi betul. itu tahun titik baliknya Fanny ya, betul. benar-benar yang mantep di tahun itu ya. Ya betul. Akhirnya kita memutuskan ya kita karena sudah dikasih Tuhan yang luar biasa, kita berdua memantapkan diri ya untuk pelayanan di gereja. Oh wow, jadi saat ini sudah berdua melayani. Iya. Wow, jadi pelayan Tuhan, udah menyerahkan hidupnya untuk bisa membalas cinta kasih Tuhan, melayani Tuhan di gereja. Betul. Nah, kalau titik baliknya Pak Oni tadi saat kecelakaan ya, dan kondisi kehidupan sekarang ini, kondisi kehidupan sekarang ini yang dijalani oleh Pak Oni, Fanny, dan mungkin keluarga seperti apa? Ya, sisa-sisa kalau boleh dibilang Tuhan sudah baik sama saya selama saya hidup dari kecil. Penjagaannya luar biasa sampai di titik balik saya benar-benar kecelakaan itu. Saya dipulihkan benar-benar sama Tuhan. Akhirnya saya melayani segala kepahitan, segala apapun itu saya hilangkan. Yang paling saya berat waktu itu kepahitan sama papa saya. Yang waktu saya kecil dipukulin, dihajar. Terus pas saya nikah pun emosi itu keluar lagi. Masih muncul. Karena apa? Saya belum pelepasan. Masih ada rasa kecewa, masih ada dendam sama papa gitu, karena perlakuannya di masa lalu. Benar-benar saya berat tuh waktu itu. Sakit hati, dipukulin, dia apain, dan mungkin kurang perhatian juga. Nggak merasakan perhatian dan kasih sayang dari papa. Akhirnya di titik waktu itu pernah kejadian papa saya kambuh lagi istilahnya, penyakit apa ya, kalau boleh bilang dulu suka ngancurin barang lah istilahnya, piring terbang, mungkin radio terbang, dan apapun itu. Jadi semua bisa terbang. Bisa terbang. Dan itu saya alami dari kecil. Negatif, ya. Dari kecil saya lihat terus didikan saya, jadi kan timbul rasa dendam itu. Saya ingin bapak saya 2 kali. Yang pertama waktu itu yang kemarin saya lupa, itu di saat SMA kan mungkin badan sudah mulai besar dan mulai ada tenaga. Itu udah ada rencana untuk papa saya. Di saat tidur saya sudah siapin balok besar. Tapi karena mungkin saya sama mama saya pengen bareng-bareng, jadi akhirnya jadi nggak jadi. Puji Tuhan. Karena rebutan pengen. Oh gitu. Iya. Karena sebenarnya kan sama-sama ada keinginan untuk itu ya. Ada sakit hati semua. Tapi malah jadinya rebutan gitu ya. Akhirnya puji Tuhan ya. Rebutannya aku aja yang gitu. Tuhan mungkin masih baik, masih mengingatkan kita berdua, dan terakhir mengingatkan saya bahwa itu papa kamu tetap gimana pun saya sadar segala kekurangan, kejelekan itu orang tua. Ya. Kamu ada karena jadi, papa kamu juga. Jangan dilihat kejelekannya. Kalau dilihat kejelekannya itu pasti sakit hati, Pak. Jadi saya lihat papa itu sekarang kebaikannya. Di saat papa waktu kecil gendong saya, di saat mungkin memang saya kalau
mengingat ini agak berat. Sakit hati yang pernah saya alami itu ingat pasti sakit. Tapi puji Tuhan saya bisa memaafkan dan bisa mengampuni Bapak saya bisa melihat kebaikan Bapak saya. Itu yang saya alami. Jadi pemulihan itu sudah ada dari sampai sekarang. Mungkin hubungan saya sama Bapak saya juga nggak ada masalah, dan Bapak dikasih kesehatan terus, semua masih bersatu bersama-sama di Bali sampai sekarang. Ya itulah mungkin titik saya itu pelepasan pengampunan, walaupun saya nggak bilang sama Papa secara langsung waktu lewat HP, dan mungkin saya dalam hati saya berdoa emang saya sudah pelepasan pengampunan segala bentuk sakit hati apapun sama orang tua, sama teman, sama siapapun saya sudah melepaskan pengampunan. Nah, Tuhan sudah pulihkan itu tadi. Puji Tuhan, semua itu sudah lewat dan rumah tangga saya semuanya berjalan dengan baik, damai sejahtera semua, semua baik-baik saja, dan orang tua dikasih kesehatan, anak istri kesehatan, mertua juga kesehatan, semua puji Tuhan jadi satu di Bali, dan kita ya luar biasa lah kita pemulihannya. Itu saja, mungkin luka batin emang harus kita lepaskan, lepaskan pengampunan, berkat itu mengikuti. Yes. Kalau kita bisa yang menghalangi itu kita nggak singkirkan, pasti berkat itu akan tertutup, dan bisa tapi berat, itu akan susah. Di saat kita mau melepaskan semuanya itu benar-benar bersungkur sama Tuhan, minta ampun, penyertaan Tuhan, ya luar biasa, semua dimudahkan, dan puji Tuhan sampai sekarang semua dimudahkan, berkat itu luar biasa. Dan saya berkomitmen sama istri, di sisa hidup saya melayani Tuhan, dan saya dipertemukan hamba Tuhan yang luar biasa waktu di gereja. Gak pernah ketemu sama sekali, belum pernah mengenal sama sekali, tapi beliau punya karunia yang luar biasa untuk nubuatan. Saya gak pernah ketemu hamba Tuhan yang ini, apalagi di luar negeri yang jauh, tapi akhirnya saya dipertemukan. Tiba-tiba beliau ngomong, kamu ada karunia seperti Yusuf. Akhirnya saya ingat, Yusuf itu pernah di penjara dan dibawa naik Tuhan. Saya pun juga pernah di penjara. Yusuf pernah dijual. Kalau saya dijual, bukan dijual tapi dibully. Itu yang saya sadar, dan akhirnya saya tangkap itu dan saya imani. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di STT, untuk memperdalam dan memantapkan isi Alkitab tersebut untuk kehidupan saya sama istri, dan berguna bagi semua untuk pelayanan. Itu saya bergabung di STT Sade. Di sana saya langsung ketemu dosen yang luar biasa membimbing saya, dan akhirnya sampai sekarang ya puji Tuhan semakin hari semakin dimantapkan dan dimudahkan. Itu saja. Wow, luar biasa sekali. Ada satu pesan terakhir nggak mungkin Fani atau Pak Oni yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Pesan mungkin kalau saya sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan berpikir Tuhan meninggalkan kita, tapi hanya Tuhanlah jalan satu-satunya untuk kita bisa kembali dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu saja. Amin. Puji Tuhan. Fani ada? Kalau saya, ya itu udah, karena saya punya sakit, jadi ayo kita memperkuat imannya kita. Walaupun cuma 1% bagi kemungkinannya dokter, tapi 1% bagi Tuhan itu pasti menjadi akan 100%. Amin. Amin. Oke. Luar biasa sekali kisahnya, luar biasa. Benar-benar kisah yang
wow banget nih buat saya pribadi, kisah yang menginspirasi, dan saya yakin kisah dari Pak Oni dan Fani ini sangat menguatkan untuk setiap pemirsa yang menyaksikan acara kita ini. Terima kasih Pak Oni, terima kasih Fani sudah hadir, sudah mau berbagi dengan kisah yang begitu luar biasa, dan saya percaya kehidupan kalian berdua bersama dengan keluarga akan semakin menjadi berkat, akan semakin Tuhan pakai secara luar biasa. Tetap semangat dan tetap setia di dalam Tuhan. Nah pemirsa, begitu banyak peristiwa dan kejadian yang bisa kita pelajari dari kehidupan Bapak dan Ibu Oni Wibowo. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anaknya apapun kondisi dan keadaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap ada. Kembali kepada Tuhan, cari Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk ditemui. Dan setiap kemungkinan yang ditetapkan oleh manusia, 1% adalah cukup bagi Tuhan melakukan kuasa dan karyanya yang luar biasa. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, apapun permasalahanmu. Pasti Tuhan akan ulurkan tangannya untuk menolong kehidupanmu. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Sampai jumpa di Zona Mujizat berikutnya dengan kisah-kisah yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.